Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaiti dari Prodi Asuransi Syariah di Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan NIM 2214391 yang akan membahas learning journal tentang teori produksi. Dalam teori produksi terdapat 3 pembahasan. Yang pertama, dimensi jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, model produksi dengan 1 faktor produksi variabel. Yang ketiga, model produksi dengan 2 faktor produksi variabel. Pembahasan pertama, dimensi jangka pendek dan jangka panjang. Dalam aktivitas produksinya, produsen atau perusahaan mengubah berbagai faktor produksi menjadi barang dan jasa berdasarkan hubungannya dengan tingkat produksi. Faktor produksinya dibedakan menjadi faktor produksi tetap atau fixed input dan faktor produksi variabel atau variable input. Faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang jumlah penggunaannya tidak tergantung pada jumlah produksi. Ada atau tidak adanya kegiatan produksi, faktor produksi itu harus tetap tersedia. Mesin-mesin pabrik adalah salah satu contoh. Sampai tingkat interval produksi tertentu, jumlah mesin tidak perlu ditambah, tetapi jika tingkat produksi menurun bahkan sampai 0 unit atau tidak berproduksi, jumlah unit tidak bisa dikurangi. Dalam jangka pendek atau long run dan semua perusahaan dapat menambah atau mengurangi kapasitas produksi dengan menambah atau mengurangi mesin produksi, dan sangat berkaitan dengan ukuran waktu kronologis. Misalnya ada kualifikasi yang menyatakan bahwa jangka panjang berkisar antara 5 sampai 25 tahun. Dan dalam jangka panjang semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Ini berarti bahwa dalam jangka panjang setiap faktor produksi dapat ditambah jumlahnya atau memang hal tersebut diperlukan. Di dalam jangka panjang perusahaan dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang berlaku di pasar. Jumlah alat-alat produksi dapat ditambah, penggunaan mesin-mesin dapat dirombak dan dipertinggi efisiensinya. Jenis-jenis barang baru dapat diproduksi dan teknologi produksi ditingkatkan. Sedangkan dalam jangka pendek, setiap perusahaan berbeda-beda tergantung jenis usahanya. Perusahaan yang memproduksi barang-barang modal, periode jangka pendeknya barangkali 5 tahun. Sebab perusahaan membutuhkan waktu minimal 5 tahun untuk menambah kapasitas produksi dengan menambah mesin. Misalnya perusahaan yang bergerak di industri pengolahan, periode jangka pendeknya lebih singkat, dan perusahaan yang mengolah makanan kalengan, periode jangka pendeknya barangkali hanya 2 atau 3 tahun. Dan waktu dan berbeda dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Bandingkan perusahaan roti dengan perusahaan pengangkutan udara. Katakanlah masing-masing perusahaan tersebut mengalami pertambahan permintaan dan untuk memenuhinya harus menambah kapasitasnya. Dalam beberapa bulan saja perusahaan roti telah dapat memperoleh mesin baru dan selanjutnya menambah produksi sesuai dengan permintaan yang bertambah. Perusahaan penerbangan akan memerlukan waktu yang lama untuk menambah kapasitasnya. Diperlukan waktu beberapa tahun untuk mendapatkan tambahan kapal terbang yang baru.
Teori produksi tidak mendefinisikan jangka pendek dan jangka panjang secara kronologis. Periode jangka pendek adalah periode produksi di mana perusahaan tidak mampu dengan segera melakukan penyesuaian jumlah penggunaan salah satu atau beberapa faktor produksi. Periode jangka panjang adalah periode produksi di mana semua faktor produksi menjadi faktor produksi variabel. Jumlah penggunaan faktor produksi variabel tergantung pada tingkat produksinya. Makin besar tingkat produksi, makin banyak faktor produksi variabel yang digunakan. Begitu juga sebaliknya. Pembahasan kedua, model produksi dengan satu faktor produksi variabel. Sebenarnya sangat jarang bahkan tidak ada proses produksi yang hanya menggunakan satu faktor produksi variabel. Pengertian produksi dengan satu faktor produksi variabel adalah pengertian analisis jangka pendek di mana ada faktor produksi yang tidak dapat diubah. Ketika mencoba memahami proses alokasi faktor produksi oleh perusahaan, ekonom membagi faktor produksi menjadi barang modal atau kapital dan tenaga kerja atau labor. Hubungan matematis penggunaan faktor produksi yang menghasilkan output maksimum disebut fungsi produksi. Dalam model produksi, satu faktor produksi variabel, barang modal dianggap faktor produksi tetap. Keputusan produksi ditentukan berdasarkan alokasi efisiensi tenaga kerja. Produksi yang sederhana menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Dalam analisis tersebut, dimisalkan bahwa faktor-faktor produksi lainnya adalah tetap jumlahnya, yaitu modal dan tanah. Jumlahnya dianggap tidak mengalami perubahan. Juga teknologi dianggap tidak mengalami perubahan. Satu-satunya faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya adalah tenaga kerja. A. Produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata. Produksi total atau total produk adalah banyaknya produksi yang dihasilkan dari penggunaan total faktor produksi. Faktor marginal adalah tambahan produksi karena penambahan penggunaan satu unit faktor produksi, yaitu keadaan di mana produksi marginal semakin berkurang. Maksudnya, setiap pertambahan pekerjaan akan menghasilkan tambahan produksi kurang daripada tambahan produksi pekerja sebelumnya. Produksi rata-rata adalah rata-rata output yang dihasilkan per unit faktor produksi. Atau pertambahan tenaga kerja tidak akan menambah produksi total, yaitu produksi total berkurang. Pada waktu tenaga kerja bertambah dari 7 menjadi 8, produksi total masih mengalami peningkatan, yaitu sebanyak 15 unit. Akan tetapi apabila satu lagi tenaga kerja ditambah dari 8 menjadi 9 pekerja, produksi totalnya menurun. Produksi total berkurang lebih lanjut apabila tenaga kerja menjadi 10. Dan produksi rata-rata atau AP akan maksimum bila turunan pertama fungsi AP adalah 0. Dengan penjelasan matematis, AP maksimum tercapai pada saat AP sama dengan NP dan NP akan memotong AP pada saat nilai AP maksimum. Contoh kasusnya usaha tekstil tradisional yang menggunakan ATBM atau alat tenun bukan mesin berikut ini.
Pada tabel 5.1 kita melihat bahwa produksi total atau TP pada awalnya meningkat dan mencapai maksimum sampai 126 unit pada saat jumlah buruh yang dipekerjakan 7 orang. Tetapi setelah itu penambahan buruh justru menurunkan produksi total karena produksi marginal atau MP sudah negatif. Bila melihat kolam MP, ternyata besarnya NP sangat mempengaruhi TP. Selama nilai MP lebih besar dari 0, TP tetap bertambah. Sayangnya, pertambahan MP juga mengalami penurunan atau LDR. Besarnya nilai MP juga berpengaruh terhadap nilai produksi rata-rata atau AP. Penambahan satu orang tenaga kerja akan memperbesar nilai AP selama nilai MP lebih besar dari nilai AP sebelumnya. Begitu juga sebaliknya. Hal ini terjadi pada saat penggunaan tenaga kerja antara 2-5 orang. Misalnya, pada saat penambahan buruh dari 2 menjadi 3 orang, AP meningkat dari 10 unit menjadi 15 unit karena MP sama dengan 25 unit. Bandingkan dengan pada saat tenaga kerja ditambah dari 5 menjadi 6. Pada tabel 5.1 dapat dipresentasikan dalam bentuk diagram 5.1. TP ternyata bergerak membentuk kurva yang mirip huruf S, sehingga disebut kurva S. Hukum pertambahan hasil yang semakin menurun menyebabkan kurva MP berbentuk parabola sampai menyentuh sumbu horizontal atau MP sama dengan 0 jika kurva MP telah lebih rendah dari sumbu horizontal atau MP lebih kecil dari 0, penambahan tenaga kerja justru menurunkan produksi total. Atau slope kurva TF menjadi negatif. Kurva AP bergerak sepola dengan kurva MP, sebelumnya titik potong AP dan MP. Nilai AP selalu di bawah MP, setelah itu AP di atas MP. Nilai AP juga mengalami penurunan akibat pengaruh penurunan nilai AP. Pengaruh penurunan nilai MP, tetapi penurunannya tidak setajam MP sehingga pada saat MP kurang dari 0, AP masih mungkin bernilai positif bahkan tidak pernah negatif. B3 tahap produksi. Apa yang telah diuraikan ketika menjelaskan kasus di atas merupakan prinsip umum dalam menganalisis proses alokasi faktor produksi yang efisien. Untuk kasus umum dan bila dianggap penambahan faktor produksi bersifat kontinu, kurva-kurva pada diagram 5.1 dapat diperhalus menjadi seperti pada diagram 5.2. Diagram 5.2 menunjukkan ada 3 tahap penting dari gerakan perubahan nilai TP. Yang pertama, pada saat MP maksimum pada titik 1 dan 4. Kedua, pada saat AP maksimum pada titik 2 dan 5. Ketiga, pada saat MP sama dengan 0 atau TP maksimum pada titik 3 dan 6. Dan diagram tersebut dapat kita bagi menjadi 3 tahap produksi. Tahap pertama sampai pada saat kondisi AP maksimum. Tahap kedua antara AP maksimum sampai saat MP sama dengan 0. Tahap ketiga saat MP sudah bernilai kurang dari 0 atau negatif. Pada tahap pertama, penambahan tenaga kerja akan meningkatkan produksi total maupun produksi rata-rata. Karena itu, hasil yang diperoleh dari tenaga kerja masih jauh lebih besar dari tambahan upah yang harus dibayarkan. Perusahaan akan rugi jika berhenti produksi pada tahap pertama.
Pada tahap kedua, karena berlakunya LDR, baik produksi marginal maupun produksi rata-rata mengalami penurunan, namun demikian nilai keduanya masih positif. Penambahan tenaga kerja akan tetap menambah produksi total sampai mencapai nilai maksimum. Pada tahap ketiga, perusahaan tidak mungkin melanjutkan produksi karena penambahan tenaga kerja justru menurunkan produksi total. Perusahaan akan mengalami kerugian. Dengan demikian, perusahaan sebaiknya berproduksi di tahap kedua. Yang menjadi pertanyaan adalah di titik mana perusahaan berhenti menambah tenaga kerja. Secara matematis, perusahaan akan berhenti menambah tenaga kerja pada saat tambahan biaya yang harus dibayar adalah sama dengan tambahan pendapatan yang diterima. Jika tambahan biaya masih lebih kecil dari tambahan pendapatan, perusahaan akan menambah tenaga kerja. Begitu sebaliknya, tambahan biaya dalam hal ini adalah upah atau wage, tenaga kerja. Tambahan pendapatan adalah produksi marginal dikalikan harga jual barang. Jika upah dinotasikan sebagai W, sedangkan harga jual barang dinotasikan P, maka alokasi tenaga kerja atau faktor produksi dianggap efisiensi. C. Perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi dapat membuat tingkat produktivitas meningkat. Secara grafis dapat digambarkan dengan semakin luasnya bidang yang dibatasi kurva TP. Pada diagram 5.3, akibat kemajuan teknologi, luas kurva TP3 lebih besar dari TP2 dan TP2 lebih besar dari TP1. Artinya jumlah output yang dihasilkan per unit faktor produksi semakin besar. Dan apabila nilai AP meningkat, berarti efisiensi meningkat. Bila nilai AP meningkat karena mesinnya semakin modern, sebelum berarti efisiensi meningkat. Studi empiris yang dilakukan 20 tahun terakhir ini menunjukkan bahwa ada yang lebih penting dari sekedar memodernisasi mesin, yaitu modernisasi sumber daya manusia. Seorang ekonom senior atau Paul Krugman menggunakan konsep ini untuk menjelaskan mengapa negara-negara yang dikenal sebagai macan Asia atau Asia Timur mengalami krisis ekonomi di akhir dasawarsa ini. Salah satu jawabannya adalah pertumbuhan ekonomi Asia Timur seperti halnya Rusia lebih disebabkan oleh pertambahan penggunaan faktor produksi atau barang modal dan tenaga kerja. Tidak ada peningkatan efisiensi yang signifikan. Oleh karena itu, ukuran efisiensi dengan menggunakan angka AP harus ditinjau ulang. Paul Krugman kemudian mengusulkan TFP (Total Factor Productivity) sebagai ukuran efisiensi. Pada prinsipnya, metode ini ingin memisahkan pengaruh barang modal, teknologi, dan SDM terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari pemisahan itu akan terlihat apakah ada kemajuan efisiensi dan yang signifikan. Angka pertumbuhan TFP yang besar mengindikasikan perkembangan efisiensi yang semakin signifikan. Pembahasan ketiga, model produksi dengan dua faktor produksi variabel. Dalam bagian ini, kita melonggarkan asumsi adanya faktor produksi tetap
baik barang modal maupun tenaga kerja, sekarang bersifat variabel. Namun yang harus diingat bahwa pelonggaran asumsi ini masih tetap terlalu menyederhanakan persoalan. Sebab dalam kenyataan, faktor produksi variabel yang digunakan dalam proses produksi lebih dari dua macam. Dalam studi ekonomi yang lebih lanjut, pembahasan alokasi faktor-faktor produksi secara efisien akan menggunakan model ekonometrika. Dalam model produksi dua faktor produksi pada ini, analisis cukup menggunakan penjelasan grafis dan matematika sederhana. Analisis yang baru saja dibuat menggambarkan bagaimana tingkat produksi akan mengalami perubahan apabila dimisalkan satu faktor produksi, yaitu tenaga kerja, terus-menerus ditambah tetapi faktor-faktor produksi lainnya dianggap tetap jumlahnya, yaitu tidak dapat diubah lagi. Dalam analisis yang berikut dimisalkan terhadap dua jenis faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Kita misalnya yang dapat diubah adalah tenaga kerja dan modal. Misalkan pula bahwa kedua faktor produksi yang dapat berubah ini dapat bertukar-tukarkan penggunaannya, yaitu tenaga kerja dapat menggantikan modal atau sebaliknya. Apabila misalkan pula harga tenaga kerja dan pembayaran per unit kepada faktor modal diketahui. Analisis tentang bagaimana perusahaan akan meminimumkan biaya dalam usaha untuk mencapai suatu tingkat produksi tertentu dapat ditunjukkan. Isokuan atau isukuan adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi variabel secara efisien dengan tingkat teknologi tertentu yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Misalnya kasus usaha tekstil tradisional di muka, kita pelonggar asumsinya dengan menyatakan bahwa dapat diubah. Misalkan seorang pengusaha ingin memproduksi suatu barang sebanyak 1.000 unit. Untuk memproduksikan barang tersebut, ia menggunakan tenaga kerja dan modal yang penggunaannya dapat dipertukarkan. Pada tabel 5.2, kita melihat bahwa tingkat produksi 105 bal tekstil dapat dicapai dengan beberapa kombinasi faktor produksi, yaitu satu mesin dengan 5 tenaga kerja, 2 mesin dengan 3 tenaga kerja, dan seterusnya. Selanjutnya, kita dapat menurunkan kurva isokuan seperti pada diagram 5.4. Asumsi isokuan. 1. Konveksitas atau analogi dengan asumsi pada perusahaan perilaku konsumen, yaitu kurva indiferensi yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah atau downward sloping. Produsen dapat melakukan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi untuk menjaga agar tingkat produksi tetap. Kesediaan produsen untuk mengorbankan faktor produksi yang satu demi menambah penggunaan faktor produksi yang lain untuk menjaga tingkat produksi pada isokuan yang sama disebut derajat teknik substitusi faktor produksi atau marginal rate of technical substitution atau MRTS. MRTS 1K adalah bilangan yang menunjukkan berapa unit faktor produksi L harus dikorbankan untuk menambah 1 unit faktor produksi K.
pada tingkat produksi yang sama. Jika L adalah tenaga kerja dan K adalah barang modal atau mesin, maka MRTS1K adalah berapa unit tenaga kerja yang harus dikorbankan untuk menambah 1 unit mesin. Demi menjaga produksi pada tingkat yang sama, dasar pertimbangan substitusi faktor produksi adalah perbandingan rasio produktivitas. Pada diagram 5.1, jika produsen ingin mengubah kombinasi faktor produksi dari titik A ke titik B, maka tambahan output karena menambah 1 unit L adalah sama dengan produksi marginal L atau MPL dikali dengan perubahan L. Pengurangan output karena pengurangan faktor produksi K adalah sama dengan produksi marginal atau marginal K dikali perubahan K karena bergerak pada isokuan yang sama. Maka pertambahan output sama dengan 0. 2. Penurunan nilai MRTS sama halnya dengan konsumen. Produsen menganggap makin mahal faktor produksi yang semakin langka, itulah sebabnya mengapa nilai MRTS 1K masih menurun, atau hukum LDR dalam kasus-kasus tertentu nilai MRTS akan konstan atau 0. MRTS konstan bila kedua faktor produksi bersifat substitusi sempurna atau perfect substitution. Pada diagram 5.6a, MRPS. Sedangkan pada diagram 5.6b, MRPS adalah 0 bila kedua faktor produksi mempunyai hubungan proporsional tetap, seperti atau fixed proportion production function. Tiga, hukum pertambahan hasil yang semakin menurun. Di muka telah diuraikan bahwa dalam penggunaan dua macam faktor produksi juga berlaku hukum LDR. Pada diagram 5.7, kita dapat melihat di bagian Q60, Q80, dan Q90 adalah isokuan dengan tingkat produksi masing-masing 60, 80, dan 90 unit. Penurunan hasil tenaga kerja atau L dapat dilihat dengan menarik garis ABC. Jika kita berproduksi dengan faktor produksi mesin atau K sebanyak G unit, penambahan L sebanyak AB unit menambah output sebanyak 20 unit. Tetapi penambahan berikutnya dengan jumlah yang sama atau BC sama dengan AB hanya menambah output sebanyak 10 unit. Penurunan hasil K dapat dilihat misalnya pada saat jumlah L sama dengan M unit. Perhatikan pada garis DBE. Awalnya, untuk menambah 20 unit, output cukup menambah DB unit K, tetapi ketika akan menambah output 10 unit lagi, jumlah unit mesin yang ditambah jauh lebih besar, yaitu BE unit atau lebih banyak dari DB unit. 4. Dasar produksi yang daerah produksi yang ekonomis. Daerah produksi ekonomis perusahaan adalah daerah tahap 2. Prinsip yang sama berlaku untuk model produksi dua faktor produksi. Pada diagram 5.8a menggambarkan bahwa batas antara titik A dan B adalah batas daerah produksi yang ekonomis atau tahap 2. Jika perusahaan berproduksi di luar batas areal itu,
atau A ke C atau B ke D. Penambahan faktor produksi tidak meningkatkan produksi, garis AB merupakan daerah tahap 2. Sedangkan pada diagram 5.8b menggambarkan jika perusahaan ingin melakukan ekspansi produksi, batas ruang gerak ekonomis adalah daerah yang diapit garis lengkung M dan N. B. Perubahan output karena perusahaan skala menggunakan produksi. Perubahan output karena perubahan skala penggunaan faktor produksi adalah konsep yang ingin menjelaskan seberapa besar output berubah bila jumlah faktor produksi dilipat gandakan. 1. Skala hasil menarik. Jika penambahan faktor produksi sebanyak 1 unit penyebabnya output meningkat lebih dari 1 unit. Fungsi produksi memiliki karakter skala hasil menarik. Pada diagram 5.9 menunjukkan bila penggunaan mesin dan tenaga kerja dilipat gandakan, output meningkat lebih dari 2 kali lipat. Pencapaian hasil ini dimungkinkan antara lain karena kemampuan manajemen dalam menangani produksi skala besar, ada sinergi antara mesin dan tenaga kerja. 2. Skala hasil konstan. Jika pelipat gandaan faktor produksi menambah output sebanyak 2 kali lipat juga, fungsi produksi memiliki karakter skala hasil konstan. Pada diagram 5.10 yang bisa dilihat pada diagram 5.10. 3. Skala hasil menurun. Jika penambahan 1 unit faktor produksi menyebabkan output bertambah kurang dari 1 unit, fungsi produksi memiliki karakter skala hasil menurun, seperti ditunjukkan pada diagram 5.11. C. Perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi memungkinkan peningkatan efisiensi penggunaan faktor produksi. Tingkat produksi yang sama dapat dicapai dengan penggunaan faktor produksi yang lebih sedikit. Diagram 5.12 menggambarkan hal tersebut. Karena kemajuan teknologi, tingkat produksi 90 unit atau Q90 periode pertama dapat dicapai dengan menggunakan faktor produksi yang lebih sedikit atau Q90 periode kedua. Seorang ekonom bernama Hicks mengklasifikasikan kemajuan teknologi berdasarkan pengaruhnya terhadap kombinasi penggunaan faktor produksi. Bila kemajuan teknologi mengakibatkan porsi penggunaan barang modal menjadi lebih besar dibanding tenaga kerja, disebut teknologi padat modal. Sebaliknya, jika menyebabkan porsi penggunaan tenaga kerja menjadi lebih besar, disebut teknologi padat karya. Jika tidak mengubah porsi atau rasio faktor produksi tetap, disebut teknologi netral atau netral teknologi. Perubahan-perubahan ini dapat dilihat dari angka MRTS yang mencermin dari perubahan sudut kemiringan isokuan. Hal-hal itu digambarkan dalam diagram 5.13. Teknologi harus melewati 3 tahap sebelum dapat memengaruhi efisiensi. Tahap pertama adalah penemuan atau invention.
Riset-riset ilmu pengetahuan bertujuan menemukan teknologi-teknologi baru untuk proses produksi, tetapi hasil penemuan tidak ada artinya bila para produsen atau pengusaha tidak berani mengaplikasikan dengan melakukan inovasi. Umumnya hanya sedikit pengusaha yang berani melakukan inovasi awal, tetapi keberhasilan inovasi akan mengundang makin banyak pengusaha yang mau melakukannya. Terjadilah penyebaran inovasi yang menyebabkan tingkat penerimaan terhadap inovasi mendekati angka 100%. Pada diagram 5.14 menggambarkan tingkat perkembangan penerimaan inovasi berbentuk kurva S. D. Kurva anggaran produksi. Kurva anggaran produksi adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi yang memerlukan biaya yang sama. Jika harga faktor produksi tenaga kerja adalah upah dan atau W dan harga faktor produksi barang modal adalah sewa atau R, maka kurva isokos atau I untuk menghemat biaya produksi dan memaksimumkan keuntungan, perusahaan terus meminimumkan biaya produksi untuk membuat analisis mengenai peminimuman biaya produksi perulah dibuat garis anggaran. Garis ini menggambarkan gabungan faktor-faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu. Untuk dapat membuat garis biaya sama, dapat data berikut diperlukan. Yang pertama, harga faktor-faktor produksi yang digunakan, dan kedua, jumlah uang yang tersedia untuk memberi faktor-faktor produksi. Pada diagram 5.15a, sudut kemiringan kurva isokos adalah rasio harga kedua faktor produksi. Jika terjadi perubahan harga faktor produksi, kurva 1 berotasi. Sedangkan pada diagram 5.115b, jika yang berubah adalah kemampuan anggaran atau isokos bergeser sejajar. Keseimbangan produsen. Keseimbangan produsen terjadi ketika kurva 1 bersinggungan dengan kurva Q. Di titik persinggungan itu, kombinasi menggunakan kedua faktor produksi akan memberikan hasil output yang maksimal. Keseimbangan dapat berubah karena perubahan kemampuan anggaran maupun harga faktor produksi. Analisis perubahan keseimbangan produsen analogis dengan analisis perilaku konsumen. Perubahan jumlah faktor produksi yang digunakan merupakan interaksi kekuatan, efek substitusi, dan efek skala produksi. Karena itu, produsen juga mengenal faktor produksi inferior, yaitu faktor produksi yang penggunaannya justru menurun bila kemampuan anggaran perusahaan meningkat atau kemampuan memproduksi meningkat. Misalnya, tenaga kerja adalah faktor produksi inferior. Jika tingkat produksi ditingkatkan, jumlah penggunaannya ternyata berkurang, perusahaan lebih menyukai penambahan barang atau mesin. Dalam mencapai keseimbangan produsen selalu berdasarkan prinsip efisiensi, yaitu maksimalisasi output atau minimalisasi biaya. Pada diagram 5.16a itu adalah prinsip maksimalisasi output, menyatakan bahwa dengan anggaran yang
sudah ditentukan atau dicapai output maksimum. Sedangkan dalam diagram 5.16b menunjukkan prinsip minimalisasi biaya menyatakan target output yang sudah ditetapkan harus dicapai dengan biaya minimum. Keputusan maksimalisasi output atau minimalisasi faktor produksi sangat tergantung pada tujuan atau misi yang diemban perusahaan atau lembaga. Perusahaan umumnya memiliki tujuan maksimalisasi laba, sehingga biayanya prinsip efisiensi perusahaan adalah maksimalisasi output. Tetapi lembaga-lembaga yang tidak berorientasi laba maksimum atau nirlaba atau non-profit seperti lembaga-lembaga swadaya masyarakat, penggunaan prinsip minimalisasi biaya. Pada kondisi-kondisi tertentu, perusahaan pun dapat menggunakan prinsip-prinsip minimalisasi biaya. Misalnya, badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang penyediaan jasa publik tertentu menggunakan prinsip minimalis biaya. Prinsip minimalisasi biaya. Contohnya adalah perusahaan perkebunan, perusahaan bank perdagangan, perusahaan asuransi, perusahaan minyak, dan perusahaan kontraktor jalan dan bangunan. P. Pola jalur ekspansi. Tujuan perusahaan adalah maksimalisasi laba. Untuk mencapai tujuan itu, dalam jangka pendek maupun jangka panjang, perusahaan harus tetap mempertahankan efisiensinya. Biasanya perusahaan menetapkan target yang akan dicapai setiap tahunnya yang harus dicapai dengan biaya minimum. Dalam jangka panjang, perusahaan memiliki tingkat fleksibilitas lebih tinggi dalam mengomunikasikan faktor produksi. Pada diagram 5.17a menunjukkan keseimbangan awal di titik A, persinggungan garis anggaran I1 dengan isokuan Q1 dalam jangka pendek jika perusahaan ingin mengubah kombinasi faktor produksi seperti di titik B atau C, atau tetap pada Q1. Anggaran produksi harus ditingkatkan sampai ke I2. Pada dalam jangka panjang, dengan anggaran sebesar I2, output dapat dinaikkan ke Q2 dengan kombinasi penggunaan faktor produksi di titik D. Titik-titik keseimbangan tercapai pada tingkat MRTS yang konstan dan membentuk garis isoklin. Diagram 5.17a menunjukkan bahwa titik-titik keseimbangan produsen adalah di titik A, D, K, L, dan seterusnya. Jika titik-titik keseimbangan tersebut dihubungkan, akan terbentuk garis isoklin atau OS. Garis isoklin OS tidak membentuk garis lurus, karena seperti telah dinyatakan dalam jangka perusahaan memiliki kemampuan mengubah kombinasi faktor produksi agar alokasi anggaran lebih efisien. Sedangkan pada diagram 5.17b menunjukkan untuk fungsi produksi skala hasil konstan atau constant return to scale CRS. Isoklin berbentuk garis lurus atau OR. Hal ini karena dalam fungsi produksi CRS, rasio faktor produksi tidak berubah atau konstans. Dan untuk mencapai hasil maksimum, keuntungan atau kerugian adalah perbedaan antara hasil penjualan dan biaya produksi. Keuntungan diperoleh apabila hasil penjualan melebihi dari biaya produksi, dan kerugian akan dialami apabila hasil penjualan kurang dari biaya produksi.
Keuntungan yang maksimum dicapai apabila perbedaan di antara hasil penjualan dan biaya produksi mencapai tingkat yang lebih besar. Syarat yang akan diwujudkan keadaan tersebut akan diterapkan kemudian. Pada masa ini, cukuplah kalau terlebih dahulu diperkenalkan faktor-faktor yang menentukan besarnya keuntungan maksimum yang akan dicapai dalam usahanya untuk memproduksikan barang-barang yang diperlukan masyarakat dan memperoleh keuntungan maksimum dari usaha tersebut. Masalah pokok yang harus dipecahkan produsen adalah bagaimana komposisi dari faktor-faktor produksi yang digunakan dan untuk masing-masing faktor produksi tersebut berapakah jumlah yang akan digunakan. Dalam memecahkan persoalan ini, ada dua aspek harus dipikirkan. Yang pertama, komposisi faktor produksi yang bagaimana perlu digunakan untuk mencapai tingkat produksi yang tinggi. Yang kedua, komposisi faktor produksi yang bagaimana akan meminimumkan biaya produksi yang dikeluarkan untuk mencapai satu tingkat produksi tertentu. Jika ekspansi produksi berdasarkan asumsi bahwa harga faktor produksi tidak berubah, isoklin merupakan garis jalur ekspansi. Garis ini menunjukkan bagaimana proporsi menggunakan faktor produksi berubah karena perubahan atau penambahan tingkat produksi bila harga faktor produksi dianggap tetap. Analisasi itu belum memperhatikan berapakah biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk membayar faktor-faktor produksi yang digunakan tersebut. Memaksimumkan keuntungan bukanlah salah satu tujuan perusahaan. Ada perusahaan yang menekankan kepada volume penjualan dan ada pula yang memasukkan pertimbangan politik dalam menentukan tingkat produksi yang akan dicapai. Ada pula perusahaan yang lebih menekankan kepada usaha untuk mengabdi kepentingan masyarakat dan kurang memperhatikan tujuan mencari keuntungan yang maksimum. Memang beberapa tujuan yang ditemui dalam praktek tersebut memberikan suatu alasan untuk meragukan kesesuaian daripada pemisalan keuntungan dalam menganalisasi kegiatan perusahaan. Tetapi di samping menyadari kenyataan tersebut, perlu juga diingat bahwa yang paling penting telah terbukti bahwa analisis tersebut kegiatan perusahaan yang didasarkan kepada tujuan memaksimumkan keuntungan, memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Begitu pula tidak dilakukan pembedaan di antara perusahaan kecil dan perusahaan raksasa atau perusahaan besar dan perusahaan pertanian, industri atau perdagangan. Dalam teori ekonomi, berbagai jenis perusahaan dipandang sebagai unit-unit badan usaha yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencapai keuntungan yang maksimum. Untuk tujuan itu, ia menjelaskan usaha yang bersamaan, yaitu mengatur penggunaan faktor-faktor produksi dengan cara yang efisien mungkin sehingga usaha memaksimumkan keuntungan dapat dicapai dengan cara ekonomi dipandang sebagai cara yang paling efisien. Di dalam masa tersebut, perusahaan tidak dapat menambah jumlah faktor produksi yang dianggap tetap. Faktor produksi yang dianggap tetap biasanya adalah faktor modal seperti mesin-mesin dan peralatannya, alat-alat memproduksi lainnya, dan bangunan perusahaan. Sedangkan faktor produksi yang misalkan dapat mengalami perubahan adalah tenaga kerja. Faktor produksi yaitu tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian keusahawanan.
Di dalam teori ekonomi, di dalam menganalisasi mengenai produksi, selalu dimisalkan bahwa 3 faktor produksi yang belakangan dinyatakan atau tanah, modal, dan keahlian keusahaan adalah tetap jumlahnya. Hanya tenaga kerja dipandang sebagai faktor produksi yang berubah-ubah jumlahnya. Dengan demikian, di dalam menggambarkan hubungan di antara faktor produksi yang digunakan dan tingkat produksi yang dicapai, yang digambarkan adalah hubungan di antara jumlah tenaga kerja yang digunakan dan jumlah produksi yang dicapai. Di dalam masa tersebut, perusahaan tidak dapat menambah jumlah faktor produksi yang dianggap tetap tersebut. Faktor produksi yang dianggap tetap biasanya adalah faktor modal seperti mesin-mesin dan peralatannya, alat-alat memproduksi lainnya, dan bangunan perusahaan. Sedangkan faktor produksi yang misalkan dapat mengalami perubahan adalah tenaga kerja. Pada diagram 5.18a menunjukkan jalur ekspansi pada umumnya. Sedangkan pada diagram 5.18b itu untuk kasus skala hasil konstan. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang industri dan perusahaan. Perusahaan adalah suatu badan usaha yang menggunakan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Pada umumnya dimisalkan, perusahaan itu menghasilkan satu jenis barang saja. Di dalam teori produksi akan diterangkan bagaimana sifat hubungan antara jumlah produksi barang tersebut dengan jumlah faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkannya. Selanjutnya, dalam teori biaya produksi diterangkan besarnya berbagai jenis biaya produksi. Dan pengertian industri dalam teori ekonomi sangat berbeda artinya dengan pengertian industri yang pada umumnya dimengerti orang. Dalam pengertian yang umum, industri pada hakikatnya berarti perusahaan yang menjalankan operasi dalam bidang kegiatan ekonomi yang bergolong ke dalam sektor sekunder. Kegiatan seperti itu antara lain ialah pabrik tekstil, pabrik perakit atau pembuat mobil, dan pabrik pembuat minuman ringan. Dalam teori ekonomi, istilah industri diartikan sebagai kumpulan perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang yang sama atau sangat bersamaan yang terdapat dalam suatu pasar. Sebagai contoh, kalau dikatakan industri mobil, maka yang dimaksudkan adalah berbagai perusahaan mobil yang ada dalam pasar yang sedang dianalisis. Sedangkan atau dikatakan industri beras, maka yang dimaksudkan adalah seluruh produsen beras yang ada dalam pasar. Dan faktor-faktor produksi dikenal pula dengan istilah input, dan jumlah produksi selalu juga disebut dengan output. Fungsi produksi selalu dinyatakan dalam bentuk rumus. Persamaan tersebut merupakan suatu pernyataan matematik yang pada dasarnya berarti bahwa tingkat produksi suatu barang tergantung kepada jumlah modal, jumlah tenaga kerja, jumlah kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Jumlah produksi yang berbeda-beda dengan sendirinya akan memerlukan berbagai faktor produksi tersebut dalam jumlah yang berbeda-beda juga. Di samping itu, untuk satu tingkat produksi tertentu dapat pula digunakan gabungan faktor produksi yang berbeda. Sebagai contoh, untuk memproduksi sejumlah hasil pertanian tertentu perlu digunakan tanah yang lebih luas apabila bibit unggul dan pupuk tidak digunakan, tetapi luas tanah dapat dikurangi apabila pupuk dan bibit unggul dan teknik bercocok tanam modern digunakan.
dengan perbandingan berbagai gabungan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan jumlah barang tertentu. Dapatlah ditentukan gabungan faktor produksi yang paling ekonomis untuk memproduksi sejumlah barang tersebut. Teori produksi dalam ilmu ekonomi membedakan analisisnya kepada dua pendekatan. Yang pertama, teori produksi dengan satu faktor perubahan. Yang kedua, teori produksi dengan dua faktor perubahan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga videonya bermanfaat dengan kalian semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila ada kurang, itu datang dari saya. Bila itu lebih, itu datangnya dari Yang Maha Pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.